Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang model-model pembelajaran terpadu. Apa saja sih model-model pembelajaran terpadu itu? Nah, mari yuk kita bahas. Nah, yang akan kita bahas indikator-indikatornya yaitu yang pertama itu ada pengertian, kedua tujuan, ketiga ada model-model pembelajaran, keempat itu ada manfaat bagi siswa dan guru, yang kelima adalah kesimpulan. Nah, pengertiannya, model pembelajaran terpadu adalah pendekatan yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran atau topik dalam satu pengalaman belajar yang utuh dan menyeluruh. Lalu tujuannya itu adalah untuk menghubungkan berbagai disiplin ilmu sehingga siswa dapat memahami konsep secara lebih menyeluruh dan relevan dengan kehidupan nyata. Model-model pembelajaran terpadu. Menurut seorang ahli yang bernama Robin Fogarty 1991, terdapat 10 cara atau 10 model dalam merencanakan pembelajaran terpadu. Nah, ke-10 cara atau model tersebut yaitu yang pertama itu ada model penggalan atau fragmented. Nah, model ini memisahkan pembelajaran dalam satu mata pelajaran berdasarkan kompetensi atau keterampilan tertentu yang diajarkan secara terpisah. Nah, kelebihan dan kekurangan dari model penggalan atau fragmented ini, kelebihan dalam model ini yaitu memudahkan guru fokus pada keterampilan spesifik secara lebih mendalam. Sedangkan kekurangan dalam model ini adalah pembelajaran terasa terfragmentasi atau kurang kohesif. Nah, contohnya apa nih teman-teman? Contohnya itu dalam mata pelajaran bahasa Indonesia misalnya, keterampilan membaca, menulis, menyimak, dan berbicara itu diajarkan pada jam yang berbeda-beda pada model penggalan atau fragmented ini. Nah, yang kedua model keterhubungan atau connected. Nah, dalam model ini pembelajaran difokuskan pada satu mata pelajaran, di mana butir-butir pembelajaran dihubungkan dalam satu kesatuan. Nah, kelebihan model ini menguatkan keterkaitan konsep-konsep dalam satu mata pelajaran dan meningkatkan pemahaman siswa. Nah, sedangkan kekurangan model ini masih terbatas pada satu mata pelajaran, sehingga kurang mencakup lintas disiplin. Contoh, dalam bahasa Indonesia, kosakata, tata bahasa, dan keterampilan mengarang diintegrasikan dalam satu rangkaian pelajaran. Yang ketiga itu ada model sarang. Nah, model ini memiliki beberapa keterampilan yang diajarkan bersama dalam satu sesi, tetapi masing-masing keterampilan tidak selalu menjadi tujuan pembelajaran utama. Nah, kelebihan dari model ini itu membantu siswa mengembangkan berbagai keterampilan secara bersamaan. Nah, sedangkan kekurangannya itu keterampilan yang tidak menjadi fokus utama bisa terabaikan. Contohnya, saat mempelajari puisi, siswa juga mengembangkan keterampilan imajinasi dan logika. Nah, yang keempat itu ada model urutan atau rangkaian. Nah, model ini membahas topik dari mata pelajaran yang berbeda, diselaraskan secara paralel, tetapi tetap diajarkan terpisah. Kelebihan dari model ini itu membantu siswa melihat keterkaitan antar topik di mata pelajaran berbeda. Nah, sedangkan kekurangannya, pembelajaran masih terpisah meski ada keterkaitan sehingga kurang integrasi menyeluruh. Nah, contohnya topik perjuangan bangsa dalam sejarah dipadukan dengan pembahasan kehidupan sosial dalam mata pelajaran lain seperti bahasa Indonesia. Nah, kelima ini ada model bagian. Dalam pembelajaran, model ini memadukan konsep yang tumpang tindih antara dua atau lebih mata pelajaran.
Kelebihan dari model ini itu memanfaatkan kesamaan konsep di beberapa mata pelajaran sehingga lebih efisien. Sedangkan kekurangannya itu tidak semua mata pelajaran yang memiliki keterkaitan yang mudah dihubungkan. Contohnya, butir kewarganegaraan dalam PPKN diintegrasikan dengan tata negara. Keenam, itu ada model jaring laba-laba. Berbasis pendekatan tematik, model ini mengikat berbagai mata pelajaran melalui satu tema tertentu. Nah, kelebihan model ini dapat membantu siswa memahami konsep secara menyeluruh dari berbagai perspektif. Sedangkan kekurangan model ini, tema yang dipilih mungkin tidak selalu relevan dengan semua mata pelajaran. Nah, contohnya itu tema lingkungan yang diintegrasikan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Nah, ketujuhnya ada model galur. Model ini fokus pada pengembangan keterampilan lintas mata pelajaran, seperti keterampilan berpikir kritis dan prediksi. Nah, kelebihan dari model galur ini itu mendorong pengembangan keterampilan metakurikulum yang berguna untuk berbagai disiplin. Nah, sedangkan kekurangan untuk model galur ini itu terlalu fokus pada keterampilan, mungkin mengabaikan pemahaman konsep spesifik. Contohnya, siswa diajarkan membuat prediksi dalam novel, estimasi dalam matematika, dan hipotesis dalam sains. Nah, model ke-8 ini ada model keterpaduan. Model ini mengintegrasikan sejumlah topik dari berbagai mata pelajaran dalam satu topik pembelajaran yang sama. Kelebihan dari model ini itu mengurangi beban kurikulum dan memperdalam pemahaman siswa tentang topik tertentu. Sedangkan kekurangannya itu memerlukan penataan yang sangat terstruktur agar topik dari berbagai mata pelajaran benar-benar sejalan. Nah, contohnya pembelajaran tentang konsep bukti ilmiah yang melibatkan matematika, bahasa Indonesia, dan ilmu pengetahuan alam. 9. Model celupan. Nah, dalam model ini siswa belajar melalui pengalaman langsung dan penggabungan pengetahuan dengan penggunaan praktis. Nah, kelebihan model celupan ini mendorong siswa belajar melalui pengalaman nyata dan aplikatif. Sedangkan kekurangannya itu membutuhkan sumber daya dan waktu yang lebih banyak. Contohnya, siswa diminta mempraktekkan pengetahuan ekonomi mereka melalui simulasi bisnis. Nah, model yang ke-10 itu ada model jaringan. Model ini mendorong siswa belajar melalui hubungan timbal balik antara teori dan kenyataan yang dihadapi, serta studi lapangan. Kelebihan dari model jaringan ini itu menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata dan kondisi yang beragam. Sedangkan kekurangan dari model ini itu kompleks dan memerlukan waktu untuk perencanaan dan pelaksanaan yang baik. Contohnya, siswa melakukan penelitian lapangan untuk memahami masalah sosial tertentu, lalu menghubungkannya dengan teori-teori di kelas. Nah, manfaat dari pembelajaran terpadu ini itu memberikan berbagai manfaat bagi siswa dan juga guru, terutama dalam menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan relevan. Nah, berikut beberapa manfaat utama pembelajaran terpadu. Yang pertama, meningkatkan pemahaman holistik siswa. Kedua, meningkatkan motivasi belajar. Ketiga, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, serta meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan meningkatkan kerjasama dan keterampilan sosial. Lalu, meningkatkan pemahaman belajar yang bermakna, mengakomodasi berbagai gaya belajar, membantu pengembangan pengetahuan interdisipliner, mengembangkan kemandirian belajar, serta fleksibilitas dalam kurikulum, dan mengurangi kelelahan akademik. Kesimpulannya, model pembelajaran terpadu mengintegrasikan berbagai konsep dan keterampilan antar mata pelajaran, memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan relevan, meskipun memerlukan perencanaan yang kompleks. Pendekatan ini membantu siswa mengaitkan teori dengan praktik dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis serta kreatif. Terima kasih telah menyimak
pembahasan model-model terpadu ini dari awal hingga akhir. Sampai berjumpa lagi di pembahasan-pembahasan materi berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So out the door and your pockets can find it no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck